Bocah enak tahun itu mengambil sebotol bir, memukul ke kepala si botak FB1 itu. Lalu bocah itu berbalik dan berlari. Tapi saat berlari, dia tiba-tiba berhenti. Berkata kepada kedua temannya jika dia lupa menyebutkan namanya. Kemudian berlari kembali dengan marah. Datang membawa sebotol bir dan berkata, "Silahkan kamu ingat orang yang pukul kamu hari ini, namaku Braham." Selesai bicara, dia memukul kepala si botak lagi. Seperti kata pepatah, jangan terlalu sombong jika tidak bencana akan datang. Kesombongannya membawanya ke kantor polisi. Bos melihat bakat Braham, mengeluarkannya dari penjara. Bertanya apa maunya, ingin menaklukkan seluruh dunia. Dari tatapan matanya tidak bisa terlihat. Besar nanti bocah ini pasti akan jadi penguasa. Nama bocah itu Braham. Lahir di sebuah pertambangan yang terbuang. Karena ibu tidak tahu siapa ayah Braham. Jadi dia harus membesarkannya sendirian. Mereka adalah keluarga miskin. Hari ini ada berita buruk. Ibu didiagnosis penyakit hemoptisis. Agar ibu bisa pergi ke dokter. Dia menghabiskan semua uangnya untuk diberikan ke dokter. Dan kata dokter, uangnya tidak cukup untuk berobat. Braham sangat marah. Melempar koin uangnya. Dari situ dia mengerti. Jika tidak ada uang, meski mati pun tidak akan bahagia. Tapi dia juga mengerti. Bagaimanapun juga harus menerima kenyataan. Dia menghapus air matanya. Berpura-pura kuat. Berlutut di depan ibunya. Ibu mengulurkan tangannya dan membuat sumpah. Saat dewasa dia harus menjadi orang yang hebat. Jangan sampai orang memandangnya rendah lagi. Setelah ibu meninggal, dia memutuskan untuk meninggalkan tempat terpencil ini. Untuk memenuhi permintaan terakhir ibuku. Memulai perjalanan ke Mumbai seorang diri. Tempat ini dipenuhi dengan mata pencaharian. Dia bergabung ke grup pengemis. Bos juga memberinya pekerjaan yang layak. Melihat mobil mewah di jalan, dia juga ingin jadi orang kaya. Dari situlah dia di sini, bekerja sebagai lab sepatu. Sampai di hari ini, dia mendapat kesempatan pertamanya. Kakak bertanya mereka, siapa yang berani beri pelajaran untuk orang FB1 di jalan ini? Sebuah tangan kecil terangkat di tengah kerumunan. Betul, itu adalah Braham. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya dia berhasil menyelesaikan tugasnya. Sejak saat itu, kakak menyerahkan seluruh dermaga kepadanya untuk dikelola. 10 tahun telah berlalu. Braham dengan kuat meninju, melawan seluruh musuh. Menjadi penguasa di seluruh dunia bawah tanah. Sekarang dia masuk kantor polisi lagi karena mengemudi tanpa SIM. Karena FB1 tidak mengenalnya. Melihat kesombongannya, kesabarannya hilang. Baru saat bertanya namanya, tiba-tiba seluruh kantor polisi berguncang. Kelompok preman menyetir truk ke gerbang penjara. Banyak mobil mewah dan helikopter. Preman berambut panjang dengan senapan keluar dari tengah. Setelah si rambut panjang memberikan SIM ke FB1, dia ketakutan saat melihat nama di atas. Tahanan lain tahu dia adalah Braham. Mereka semua memanggilnya Raja. Tak disangka saat rumor Braham tersebar, negara ini jadi kacau. Raja tua sudah mati. Dani ingin ambil kesempatan untuk memerintah seluruh negara. Dia menguasai pertambangan emas di Mumbai. Memiliki angkatan bersenjata yang kejam. Mereka mengandalkan kekuatan besar. Menangkap pria untuk dijadikan sebagai kuli. Hari ini bos ingin mengadakan rapat. Tiba-tiba sebuah mobil mewah melaju. Yang keluar dari mobil adalah orang paling berkuasa. Dia datang dan beritahu Braham, jika bisa menyingkirkan Dani, seluruh dunia bawah tanah akan diberikan untuknya. Ini adalah sekelompok preman gurun yang sangat kejam. Mereka membuka pintu. Ternyata ada sekelompok orang yang diikat dengan rantai besi. Setelah mereka dikeluarkan, semuanya tercengang. Selain ada gerbang neraka di depan mereka, ada beberapa penjaga yang berada di sekitar. Di antara banyak pria ini, hanya ada satu orang yang tidak tercengang. Dia adalah Braham yang sedang menyamar. Hari ini orang yang ditangkap total ada 201 orang. Juga budak ke-66. Gerbang raksasa ditutup. Para budak mengeluarkan teriakan keras. Setelah mereka dibawa masuk, mereka akan dicap pakai besi tua untuk diberikan nomor. Nomor ini juga mewakili nama mereka di sini. Pria yang ditangkap hanya bisa menambang emas untuk mereka. Wanita yang disekap akan disiksa. Jika hamil, mereka berdoa agar bayinya laki-laki. Jika bayi perempuan, maka keduanya akan mati. Mereka bekerja di sini sehari 24 jam. Selama waktu ini, tidak dapat melihat penjaga di atas. Jika seseorang terluka, tidak mendapat pengobatan. Sebaliknya, akan dirantai oleh penjaga, lalu ditarik dan dibunuh. Hari itu Braham dari kejauhan melihat kastil, di mana tempat Dani tinggal. Braham di sini, hanya demi untuk membunuh Dani. Dia datang ke tempat ini. Selain bekerja setiap hari, dia juga melihat waktu pergantian penjaga. Sampai akhirnya dia mendapat kesempatan. Seorang tunanetra tidak sengaja menyenggol drum minyak. Dia dirantai oleh penjaga, dibawa ke tambang untuk dihukum. Jika kakinya menyentuh piring di tanah, kakinya akan dipotong. Saat pria tua itu panik, tiba-tiba dalam tambang menjadi gelap. Saat mereka menyalakan lampu,
Sebuah batang besi membara muncul. Hanya satu teriakan. Semua orang panik. Karena di sini terlalu gelap. Jadi kita lanjut ke adegan lain. Bukan masalah besar. Braham keluar dengan pria tua itu. Bahkan di tangannya juga menyeret bawahan Dani. Di saat ini, semuanya tercengang. Penindasan yang telah lama akhirnya bisa bebas. Mereka ingin membayar orang-orang yang menyiksa mereka. Keadilan. Bocah ini demi mengejar roti yang jatuh. Melewati garis putih. Melihat ini, ibunya mengejarnya. Saat dia melewati garis putih, bocah itu langsung ditembak oleh penjaga di atas. Bahkan bocah umur 8 tahun juga tidak bisa terhindar. Braham sudah tidak tahan. Pegang palu besar dan perlahan mundur ke arah penjaga. Hanya dengan sebuah pukulan ke dagunya, penjaga itu langsung terlempar jauh. Semua orang tercengang. Bahkan bayi pun tidak menangis lagi. Sekelompok penjaga melihat ini. Mereka menyerbu ke arahnya dengan membawa senjata. Tapi baru saja berlari ke arah Braham. Braham ambil palu dan mengayunkannya. Gambar diperlambat. Kaki kiri langkah ke depan. Memukul satu orang. Memukul lagi. Seluruh penjaga. Setelah semua penjaga di atas diselesaikan, dia datang ke bawah. Seluruh penjaga berlari ke arahnya. Dia mengambil sekop dan bersiap. Diayunkan ke kanan, ke atas, ke kiri, memukul penjaga. Mencekik leher dari salah satu penjaga. Lalu menjatuhkan penjaga lain. Kakinya menginjak penjaga. Ambil tongkat berapi. Mengayunkan ke penjaga. Penjaga menghindari serangan. Tapi percikan api beterbangan. Penjaga menghindari lagi. Braham menggunakan kepalanya untuk memukul penjaga. Kotak kayu rusak. Lalu menendang penjaga. Gerakan terlalu cepat. Penjaga tidak bisa mengikuti kecepatannya. Satu persatu menyerang penjaga. Perlahan terkalahkan oleh Braham. Adegan ini dengan cepat menarik perhatian Dani. Saat mereka tiba di tambang, para Buddha sudah mulai rusuh. Demi mencari tiang besi, dia secara acak menangkap 3 budak untuk dikorbankan. Dani perlahan berjalan ke altar. 3 Buddha segera dibawa masuk. Buddha pertama didorong ke pilar. Dani mengangkat tangannya, lalu memukul budak. Sekarang giliran budak kedua. Dani angkat tangannya, lalu mukul budak kedua sampai mati lagi. Saat budak ketiga, yang mereka ambil adalah sebuah papan. Dani berbalik. Seketika sesosok muncul dari air. Dia memegang pisau daging dan langsung memotong leher Dani. Tatapan mata Dani panik. Dani sudah mati. Betul, yang bunuh adalah Braham. Dengan cepat bos Braham di luar menerima kabar baik darinya. Braham tidak pergi meninggalkan tempat ini, tapi menjadi penguasa di sini. Ini adalah bagian akhir dari film bagian pertama ini. Ikuti aku dan nantikan bagian keduanya. Sampai berjumpa lagi.